Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang keterampilan bertanya yang harus dimiliki oleh seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, ketua kelas bisa dipimpin dulu doanya. Banyak yang gak masuk ya hari ini. Siapa aja udah dicatat namanya? Oh, ada Ahmad, Arinda, Dinda. Wah, banyak banget ya yang gak masuk hari ini, ada 3 orang. Nah, makanya karena di masa pandemi seperti saat ini, kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya anak-anak. Gimana kabarnya semuanya? Udah pada sarapan belum hari ini? Udah dong ya, pasti. Biar kita semangat buat belajar hari ini. Kalian masih pada ingat gak materi pertemuan kita sebelumnya kita bahas apa? Ya, siapa yang mau jawab? Nanti dapat poin loh. Ya, Albis, silakan jawabannya. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita telah membahas tentang peristiwa proklamasi dari detik-detik sebelum proklamasi sampai dibacakannya teks proklamasi. Nah, Ibu mau tanya, kalian pasti sudah membaca tentang peristiwa proklamasi yang diadakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi sebelumnya, kalian tahu nggak sih kejadian setelah pembacaan teks proklamasi itu seperti apa? Ini nggak ada di buku loh. Yang udah pernah tahu bisa angkat tangannya. Ayo, siapa yang tahu? Ini poinnya besar nih kalau misalnya kalian tahu. Walaupun ini belum ada di buku loh, makanya Ibu mau jelasin sekarang. Jadi belum ada yang tahu ya. Baik, Ibu akan jelaskan. Jadi ada dua permintaan yang datang kepada Soekarno dan Hatta setelah dibacakannya teks proklamasi. Nah, biasanya sejarah ini jarang banget dibahas nih. Juga nggak ada tuh di buku teks kalian. Jadi makanya Ibu mau jelasin. Dan sejarah ini tidak didapatkan dari autobiografinya Soekarno yang berjudul Penyambung Lidah Rakyat maupun di autobiografinya Mohatta yang berjudul Memoir, tetapi didapatkan dari dalam bukunya Sudiro, yaitu beliau merupakan mantan pembantu umumnya Soekarno dengan bukunya yang berjudul Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945. Jadi di dalam bukunya Sudiro menceritakan setelah pembacaan teks proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta segera memasuki kamar untuk beristirahat karena pada saat itu Bung Karno sedang tidak enak badan. Lalu terdengar suara derap langkah dari pasukan yang dipimpin oleh S. Brata sekitar 100 orang datang dan sangat kecewa karena mereka nih belum sempat untuk mendengar pembacaan teks proklamasi tersebut. Jadi mereka meminta Soekarno untuk membacakan ulang teks proklamasinya. Jadi dengan lantangnya, Brata itu meminta Soekarno untuk membacakan sekali lagi teks proklamasi. Dan dengan alasan ia sudah rela jauh-jauh berjalan kaki dan bermandikan keringat hanya untuk mendengarkan pembacaan teks proklamasi tersebut. Akhirnya dengan tegas, Bung Karno ini berkata bahwa teks proklamasi hanya dapat diucapkan satu kali, tapi berlaku untuk selama-lamanya. Brata nggak puas nih dengan jawaban Soekarno. Akhirnya ia meminta Bung Hatta untuk memberikan amanat singkat yang pada akhirnya dikabulkan oleh Mohatta. Nah, ada lagi berikutnya permintaan yang kedua. Itu setelah upacara pembacaan teks proklamasi benar-benar telah selesai dan Bung Hatta sudah balik ke rumahnya, Bung Karno juga sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian tidurnya dan bersiap untuk beristirahat. Tiba-tiba Sudiro datang nih ngetuk kamar Bung Karno. Dia bilang kalau
Di depan itu ada 5 orang pasukan Jepang yang menerobos masuk ke dalam ruang tengah dan meminta untuk berbicara dengan Soekarno, ya kan. Akhirnya Soekarno langsung ganti baju lagi, pakai baju yang ia kenakan saat membacakan teks proklamasi, terus menemui pasukan Jepang tersebut. Pasukan Jepang langsung berdiri dan tampak marah, langsung ngomong ke Soekarno. Dia diutus oleh Gunsei Kan Kaka untuk melarang Soekarno agar tidak membacakan teks proklamasi. Tapi Soekarno jawabnya dengan tenang, teks proklamasi sudah dibacakan. Dan akhirnya itu pemimpin pasukan Jepang tersebut udah mau marah tuh, udah mau mengancam Soekarno dengan senjata. Tapi dilihat dari luar ada barisan pelopor yang sudah siap dengan senjatanya masing-masing untuk menerkam para 5 pasukan Jepang ini. Jadi akhirnya pasukan Jepang tanpa berkata-kata lagi, mereka langsung meninggalkan daerah Pegagasan. Akhirnya setelah itu Soekarno langsung memberikan amanat untuk, jadi setelah para pasukan Jepang itu pergi, akhirnya Soekarno langsung memberikan seruan untuk membentuk barisan berani mati. Hal tersebut harus segera dilakukan karena proklamasi kemerdekaan itu penting dan harus dijaga sekuat-kuatnya, walaupun dengan cara kekerasan dan menggunakan senjata. Akhirnya banyak warga Indonesia yang berbondong-bondong untuk menjadi sukarelawan pada pasukan berani mati tersebut. Nah, itu tadi cerita tentang 2 permintaan setelah dibacakannya teks proklamasi. Jadi walaupun itu gak ada di buku, Ibu harap ini dapat menambah pengetahuan kalian ya tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu harap kalian semua sudah mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan. Kalau begitu cukup dulu pertemuan hari ini, sampai berjumpa lagi di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.